Baik, sudah bisa dimulai? Oke. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Salam Mute. Bisa. Nggak sih ya? Tanah 164. Nah. Baik, teman-teman sekalian yang masih menyalakan mikrofon selain narasumber, mohon di mute. Pada pagi hari ini insya Allah 1,5 jam ke depan kita akan membahas persiapan untuk tes calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Pagi hari ini sudah hadir narasumber kita, mentor kita, sahabat saya, yang akan menemani Bapak dan Ibu sampai siang nanti. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu narasumber kita pada pagi menjelang siang nanti. Beliau adalah Rafrianika, SAP MAP. Saya biasanya memanggilnya Ika, Mbak Ika, bahkan saya panggil Sis kalau saking akrabnya. Beliau lulusan S1 di Administrasi Publik di FISIP Universitas Diponegoro Semarang, kemudian S2-nya melanjutkan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara tahun 2013. Saat ini beliau sehari-hari sebelum bekerja di Lajnah Pentasi Mushaf Al-Quran, ya sebelumnya pernah di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, pernah juga di UPT Asrama Haji Embarkasi Jakarta. Kemudian saat ini terakhir beliau berkarir di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran di Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama. Jabatan beliau adalah Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda. Yang saya tahu bahwa beliau kesibukannya hari-hari ini, bahkan sampai tadi malam juga kami diskusi, beliau masih mengisi kelas bimbel untuk persiapan baik tes CPNS dan tes P3K. Teman-teman sekalian, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita punya tata tertib dalam Zoom kali ini. Yang pertama adalah teman-teman silahkan merename namanya jika masih belum sesuai dengan waktu registrasi. Kemudian kita selama dalam kegiatan webinar ini mohon partisipasinya untuk senantiasa mematikan mikrofon agar yang lain tidak terganggu dan Bapak sendiri tidak terganggu, Bapak Ibu tidak terganggu karena materi bisa terpotong ataupun bisa kehilangan konsentrasi karena ada suara berisik. Kalau misalnya nanti masih ada yang berisik, mungkin kita akan kick dari Zoom ini. Yang ketiga adalah selama pembelajaran ini mohon yang menyalakan kamera berpakaian sopan dan rapi yang pantas karena ditonton oleh ratusan peserta. Kemudian nanti akan ada daftar absensi di ujung acara yang akan dibagikan dan mohon peserta untuk mengisi. Dan sekali lagi sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa. Bagi yang muslim, mari sama-sama membaca basmalah, dan bagi yang non muslim menyesuaikan dengan agama masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini sampai siang nanti bermanfaat, persiapan untuk kita mengikuti tes CPPK.
Oh ya, sekedar info bahwa jadwal untuk yang di Kementerian Agama itu sudah keluar. Teman-teman bisa ngecek di websitenya Kementerian Agama, kemenak.go.id. Saya juga nge-share di Facebook saya jadwal untuk CPPK Kementerian Agama. Baik, saya rasa tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Langsung saja saya mempersilakan kepada mentor kita pada pagi sampai siang nanti, kepada Ibu Rafrenika, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Naib Adnan. Ya, beliau adalah penyuluh agama ya, kos kita. Baik, Bapak Ibu semuanya, di sini peserta calon P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di seluruh KL, Kementerian, Lembaga, Pemkab, Pemkot, Pemprov, Sekretaris Daerah, dinas-dinas di kabupaten kota. Terima kasih banyak telah hadir ya di bimbingan belajar yang sangat antusias ini. Alhamdulillah sudah banyak konfirmasi, padahal kita serbar layar itu dari jam 4 sore kemarin. Belum ada waktu 24 jam langsung full book ya, mohon maaf. Dan masih banyak juga yang teman-teman belum konfirmasi. Saya nggak tahu, apa mungkin mereka nggak tahu bahwa Zoom Meet ini mulai jam 10. Saya pikir seperti itu ya. Mereka belum paham bahwa Zoom Meet ini mulainya jam 10 atau lupa tanggalnya. Karena masih banyak yang belum konfirmasi ke tim kami seperti itu ya, tidak masuk ke grup WA atau di Telegram. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah kita pemerhati ke seluruh calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sesuai dengan keputusan Menpan RB ya, bahwa tahun ini adalah tahun terakhir. Informasinya seperti itu, tahun terakhir bahwa kita selama menjadi honorer wajib diangkat dengan ketentuan yang berlaku. Ya, oke. Mungkin teman-teman di sini agak kaget ya, karena mohon maaf, ini dari Menpan RB ada surat ya, surat yang menurut kita itu semua adalah yang ya memang dadakan ya. Ini tanggal 29 November. Artinya saat ini kita 1 Desember, ada 2 hari yang lalu surat ini di-share ya. Inilah kisi-kisi atau materi pokok soal seleksi kompetensi teknis CAT untuk P3K tahun 2024. Saya mau tanya teman-teman, mungkin di sini ada yang belum mendapatkan informasi ini ya, nggak apa-apa, jangan berkecil hati. Saya juga nanti share ke link ya, di tim kami juga akan men-share link contoh soal dan pembahasan serta materi pokoknya. Jadi teman-teman bisa setelah Zoom Meet ini bisa belajar mandiri ya di rumah. Jadi grupnya WhatsApp dan grup Telegram kita minta tolong ya untuk lanjut nanti kita pembahasan ya, sampai teman-teman semua lulus. Kita tetap jalin silaturahmi di situ ya, karena kita bekerja di dunia pemerintahan yang sudah lama. Apalagi mohon maaf Bapak-bapak Ibu di sini yang sudah mau hampir pensiun, ada juga kan. Menyemangati ya Bapak Ibu, kita harus semangat. Tinggal berapa hari lagi untuk ujian. Mari kita menyiapkan mental kita, menyiapkan substansi teknis kita untuk siap mengisi tes nanti ya. Baik, ini saya share materi pokoknya ya, supaya teman-teman itu bisa lebih prepare lagi. Saya share di chat Zoom, bisa di-download masing-masing ya. Nah, ini dibuka yang kelas bimbel sekarang ini khusus di layanan operasional dan pengadministrasi perkantoran. Baik, saya buka ya, maksudnya di sini penata layanan operasional. Ya, teman-teman, penata layanan operasional itu bisa lihat di 109. 109 itu ada halamannya, halaman 28 dari 56 halaman, bahwa
materi yang akan diuji nanti, Ibu Bapak, penata layanan operasional, teman-teman. Yang pertama adalah melakukan kajian awal terhadap permasalahan layanan operasional. Yang kedua, menyusun rencana layanan operasional. Yang ketiga, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional. Yang keempat, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian. Yang kelima, mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Baik, sudah penata layanan operasional, tidak ada yang tidak mengerti ya. Jadi teman-teman bisa di-download. Next, selanjutnya adalah pengelola layanan operasional. Siap-siap teman-teman pengelola layanan operasional. Buka halaman 34 di nomor 141. Dipahami teman-teman? Ya, saya membacakan ya. Isi materi yang akan ditanyakan oleh Menpen CAT besok adalah menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional. Lalu yang kedua, menyusun jadwal penggunaan peralatan dan layanan operasional. Yang ketiga, memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Yang keempat, mengoperasikan peralatan operasional. Dan yang terakhir, memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Jadi, teman-teman pengelola layanan operasional itu lebih menekankan kepada teknis. Artinya, jika ada aplikasi penggunaan, teman-teman harus bisa menggunakan aplikasi tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditentukan, ya. Artinya sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Next, setelah pengelolaan operasional, kita masuk ke operator. Mungkin teman-teman operator banyak di sini, teman-teman minimal tamat SMA. Operator layanan operasional. Operator layanan operasional. Baik, dibuka halaman 22, silakan teman-teman. Kalau masih belum paham juga silakan di chat di Zoom ya. Jadi biar tidak mengerti ya. Saya penyuluh Bapak, mohon materi seperti apa? Ada pertanyaan ini. Bapak mohon maaf, penyuluh di bagian apa? Operatorkah atau pengelola atau penata? Tadi yang penata dengan pengelola sudah kita bahas ya. Setelah ini adalah operator layanan operasional. Yaitu pertama, ingat-ingat ya, operator layanan operasional adalah menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumen yang sesuai dengan prosedur. Yang kedua, mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian. Nomor 3, mendistribusikan sarana dan prasarana ke unit terkait. Yang keempat, menginventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Yang kelima, mengatur penggunaan sarana prasarana sesuai dengan kebutuhan. Ya, lalu yang kelima, mengatur penggunaan sarana dan prasarana. Yang keenam, mengecek kondisi sarana prasarana dan lingkungan kantor. Yang ketujuh, memelihara sarana dan prasarana. Dan yang terakhir, memberikan layanan permintaan dan pembicaraan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur. Artinya ini juga teknis layanan. Tidak perlu menyusun laporan-laporan, apalagi memberikan satu kebijakan kepada pimpinan. Jadi artinya operator layanan operasional cukup ke teknis lapangan. Ya, adik-adik harus tahu, Bapak Ibu harus tahu ya, maaf, saya udah biasa ngajar bimbel CPNS, jadi adik-adik latah, maaf ya. Lanjut, setelah ini operator layanan operasional masih ada pengelola umum. Ya, ini ada nomor 1 sampai 7, ingat-ingat ya, ini di halaman 35, ya, nomornya adalah 146, siap-siap pengelola umum operasional. Baik. Yang pertama adalah mengusulkan kebutuhan perlengkapan kebersihan yang diperlukan. Yang kedua, membersihkan ruangan dan peralatan. Ini khusus untuk teman-teman yang dulunya mungkin cleaning service atau petugas gedung lapangan itu dulu ya, tapi kalau bukan pun nggak apa-apa. Ini kisi-kisi langsung dari Menpan RB. Saya juga tidak tahu mengapa di Menpan RB timnya langsung di bagian kebersihan. Saya tidak tahu seperti apa karena yang tahu tim tentang standar kompetensinya adalah mereka. Lalu yang ketiga, menyiapkan ruang gedung rapat untuk kegiatan kedinasan. Yang keempat, melakukan perawatan terhadap mebel atau peralatan barang gedung. Yang kelima, menyajikan makan minum untuk para tamu. Yang keenam, menyiapkan pengantaran barang dokumen. Dan ketujuh, mengirimkan barang dokumen sesuai dengan alamat tujuan. Ini juga seperti layan teknis di bagian operasional ya. Nah, setelah ini ada namanya pengadministrasi, ini terakhir ya. Teman-teman pengadministratif perkantoran, buka halaman 30 ya. Lalu buka di nomor 120. Ini ada 6
materi yang akan ditanyakan, yaitu pertama memproses dokumen sesuai dengan prosedur untuk tertib administrasi, yang kedua memilih dokumen sesuai dengan jenisnya, yang ketiga mengelompokkan dokumen sesuai dengan jenisnya, yang keempat mendistribusikan dokumen sesuai dengan jenisnya. Nomor 5, menyimpan dan memelihara dokumen sesuai dengan prosedur. Yang keenam, melayani peminjaman dokumen sesuai dengan ketentuan. Ya, baik. Dari sini mungkin tidak ada yang jawab ya, tidak ada yang pertanyaan ya. Kita langsung ke soal. Bapak Ibu di sini jangan khawatir. Nanti di akhir acara nanti admin kita akan meng-share link bukan soal. Ya, jadi ada link masing-masing soal ya kan, masing-masing jabatan. Oke, nggak apa-apa, nanti di-share ke grup yang sudah masuk grup, ya kan? Ini ada 100 seberapa nih? 190, 180-an ya. Ini akan di-share di di grup ya, nanti yang sudah aktif di WA dan di Telegram. Baik, ini saya stop share ya. Jadi Ibu izin bertanya, Bu. baik, bagaimana Pak? Untuk soalnya itu dibagikan sesuai jurusan. Betul. Jurusannya atau keseluruhan pada umum. Jadi per jurusannya soalnya. Misalnya pengadministrasi perkantoran dan lain-lain. Baik, nanti di grup ada berlanjut ya untuk membahas itu. Insya Allah nanti kita share ya. Bukan sekarang kita fokus kepada teknis pembahasan soal dulu ya. Karena Oke. ya baik. Jadi satu-satu ya Pak ya. Yang jelas Bapak Ibu di sini harus siap mental ya untuk bagaimana mengisi. Jadi kisi-kisi pengisian ini ya Bapak Ibu. Jadi kemarin itu saya sudah ikut ya di Balitbang Diklat ya Kementerian Agama di pusat. Kami mengundang BKN waktu itu ya untuk simulasi CAT. Artinya simulasi CAT itu dikerjakan 145 soal ya, 145 soal dalam waktu 1 jam berapa, 130 menit, itu kira-kira 2 jam ya, 2 jam 10 menit ya. Ya pokoknya 130 menit itu artinya satu soal tidak mencapai 1 menit ya. Seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti mengisinya seperti ini. Nanti waktu di BKN ya, CAT BKN seperti ini soal-soalnya ya. Ini soal yang untuk SKD CPNS kemarin. Ini bukan soal untuk teman-teman P3K. Kami cuma simulasi ya. Ini hanya simulasi. Ini akan saya share ya di Zoom ini, di chat Zoom. Silakan. Jadi nanti teman-teman bisa download sendiri, sudah saya share ya. Nah, ini jadi ada tombol nanti jadi masing-masing teman-teman tuh akan mengisi link ya di sini. Nanti kalau di panitia BKN itu ada namanya nomor peserta. Jadi dikasih nomor peserta sesuai dengan urutan yang ditentukan. Nah, di sana itu nanti ya di CATBK itu seperti ini tampilannya ya Bapak Ibu. Jadi ada tombol merah dan tombol hijau ya. Apa sih tombol merah itu Bu Ika? Ya, tombol merah itu artinya yang belum diisi. Kalau tombol hijau itu yang sudah diisi ya. Jadi kalau teman-teman ini CP3K, kisi-kisi yang sudah maksudnya supaya dapat poin besar adalah pertama kali teman-teman harus mengisi yang soal 91. Mana kita lihat soal 91. Ini udah saya share ya di Zoom Meet, di chat Zoom, silakan di-download ya. Ini bukan soal P3K. Ingat-ingat teman, ini bukan soal P3K. Ini adalah simulasi CATBKN khusus untuk CPNS waktu itu ya. Jadi tidak perlu khawatir kok ini soalnya terlalu susah ya Bu Ika, ada aritmatika, ada deret hitung, ada tes intelijen umum, aduh susah. Bukan ini ya. Tapi kita lihat yang paling belakang nih ya.
dari mulai halaman 68 ini ya, 60-an ini artinya ada soal-soal TKP artinya tes kepribadian, tes karakter pribadi. Artinya teman-teman CP3K itu sama aja tes MANSOSWAN, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara, dan itu bobotnya itu maksimal adalah 4, minimal adalah 1. Jika teman-teman menjawab meskipun salah, itu dapat poin. Jadi biar dapat poin banyak di 145 soal, kerjakanlah yang mudah. Apa yang mudah? Lebih mudah MANSOSWAN, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara ketimbang teknis, ya. Jadi nomor 1 sampai nomor 90 itu adalah teknis. Jadi Bapak Ibu, mulailah yang paling mudah soalnya, yaitu soal nomor 91. Contoh ya Bapak Ibu, ini bisa kelihatan soalnya? Baik, bisa ya. Ini ada soal integritas. Apa arti integritas? Itu adalah soal kejujuran. Contoh ya, saya lupa nih membuat laporan keuangan yang seharusnya diserahkan pada hari ini karena selama seminggu saya mengikuti diklat di luar kota. Nah, jawaban yang paling tepat apa? A. Saya meminta waktu kepada atasan untuk menyelesaikan laporan tersebut segera mungkin. B. Saya meminta beberapa tim teman untuk membantu saya menyelesaikan laporan itu. C. Seharusnya atas saya memaklumi. D. Saya menyadari sih bahwa saya lupa mengerjakan laporan. Ya kan? Saya minta maaf deh bahwa saya tidak sempat, maaf karena saya ngikutin diklat. Kira-kira gitu. Jadi soal 85 yang paling benar jawabannya adalah A. Nah, jika teman-teman menjawab benar itu adalah skornya tinggi 4. Tapi kalau misalnya teman-teman menjawab yang paling yang paling nggak bagus ya. Mana nih ceritanya nggak bagus nih? Seharusnya atasan saya memaklumi. Nah, itu yang C nih. Itu skornya 1, paling jelek ya. Nah, 1 itu artinya teman-teman itu mendapatkan poin. Itulah soal manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Tapi kalau soal teknis dari nomor 1 ya, dari nomor 1 sampai nomor 90 itu kalau benar dapat 5, kalau salah fatal 0. Itu yang sangat harus dipahami. Jadi teman-teman harus tahu ya, jangan pernah kita wasting time sama waktu, artinya menyanyiakan waktu kita untuk tidak pada waktunya. Karena 145 soal itu banyak Bapak Ibu, dikerjakan 130 menit. Artinya menjawab itu cepat, tepat, dan benar. Jadi mencermati soal-soal itu nggak gampang ya, nggak mudah. Apalagi teman-teman honorer, teman-teman P3K selama ini nggak pernah lihat soal. Ya Allah Bu, selama ini saya nggak pernah lihat soal, bagaimana ya Bu? Aduh, nggak ngerti CAT bagaimana, nggak ngerti ke BKN gimana. Nggak apa-apa Bapak Ibu, kita harus belajar. Ini dunia digital, udah tidak ada lagi jadul. Tidak ada lagi pakai pensil zaman dulu, kita pakai apa itu? Pensil 2B urak-urak itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak tahu nanya, Bu, nggak bisa konfirmasi Zoom Meet gimana? Nanya terus. Sampai belajar, sampai tua kita harus belajar digital. Inilah zaman now ya. Jadi bersyukurlah para hadirin yang ada di sini P3K untuk bisa mengikuti bimbel ini dengan baik ya. Ini saya stop share. Lalu kita langsung ke soal aja ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena ini ceritanya soal-soal yang saya kasih ini bukan berarti ini tidak sesuai dengan kisi-kisi ya, bukan itu ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sekarang ini kita belajar dengan cara apapun, otodidak ya. Dengan bimbel ini pun kita bisa membantu supaya kita tuh siap mental, artinya tidak bertanya apa yang harus diurusin, apa yang harus dilakukan gitu, karena belum pernah tes sebelumnya, kira-kira gitu. Tapi saya ucapkan selamat sekali lagi bahwa Anda semuanya sudah lulus di tahap ini, karena banyak yang belum lulus Bapak Ibu, ratusan ribu bahkan jutaan tenaga honorer di Indonesia itu banyak yang tidak lulus di gelombang sekarang. Karena apa? Ijazahnya. Karena apa?
dia dulunya pramubakti tapi di bagian supir itu nggak boleh. Ternyata SK-nya cleaning service itu pasti ditolak ya, begitu. Ini yang pengelola layanan operasional ya. Nggak apa-apa, kita belajar dulu di sini. Untuk teman-teman penata layanan operasional silakan belajar aja, nggak apa-apa. Kita di sini belajar, tolong teman-teman jangan by voice untuk menjawab soal. Biar fair kita jawabnya di chat Zoom. Ingat-ingat ya Bapak Ibu. Jadi teman-teman penata layanan operasional, operator layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, pengelola umum layanan operasional tidak perlu berkecil hati. Silakan dijawab saja. Karena kita masih bimbingan belajar supaya tahu cara menjawab soal dengan cepat, tepat, dan benar. Sepakat ya, tidak ada voice. Tidak boleh ada voice. Jawaban ini B, Bu, C, nggak ada. Semua di chat Zoom. Baik. Oke, kita lanjutkan. Ini biodata saya sudah tadi di ini ya. Nah, ini pokok bahasanya ya. Jadi, apa sih mekanisme, syarat, dan tugas fungsi kompetensi pengelola layanan operasional? Ini syarat golongan yang menjadi prioritas pengadaan P3K ya. Mungkin teman-teman sudah terdatabase. Ini, teman-teman sudah ada di sini. Bersyukurlah teman-teman sudah lulus di seleksi awal. Sangat bersyukur Bapak Ibu. Karena banyak orang di kementerian lain, di Pemda, bahkan di Pemda itu banyak yang nggak lulus karena ijazahnya ya masih belum paket berapa itu, paket C, paket A gitu ya. Jadi teman-teman bersyukur sudah lulus di seleksi administrasi. Ya, nanti PowerPoint kita kirim ya. Baik. Nah, ini penguasaan jabatannya pengelola layanan operasional, yaitu mampu menjalankan software kerja dan persuratan, mampu memahami konsep dasar pengelolaan sistem operasional, mampu mengaplikasikan pengelolaan organisasi sesuai dengan SOP dan aturan. Kalau di Kementerian Agama, keputusan Menteri, kalau di Pemda, keputusan Gubernur, kalau di badan, misalnya badan kepegawaian negara atau badan statistik, kepala badan. Kalau di lembaga administrasi negara atau lembaga LKPP itu adalah kepala lembaga. Ya, jadi masing-masing berbeda-beda ya. Lalu selanjutnya adalah mampu mengawasi dan mengendalikan berjalannya sistem operasional. Lalu mampu menginterpretasi data dalam bentuk kuantitatif maupun visual dan membuat laporan. Ya, artinya setiap orang itu harus bisa membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang ada di masing-masing kementerian, lembaga, dan badannya. Kira-kira gitu ya. Maksudnya di unit kerja masing-masing itu berbeda-beda. Baik, lanjut. Next, ya. Nih, mekanisme seleksi P3K. Jadi teman-teman sini semuanya sudah sampai ke sini ya. Mau sampai sini juga. Udah ada pengumuman daftar peserta, titik lokasinya sudah ada. Tinggal di print ya kartu ujiannya. Jadi teman-teman datang ke BKN, nanti bukan ke BKN, di titik lokasi masing-masing ya. Tapi maksudnya di dalam ruangan itu tidak boleh bawa HP. Nanti akan ada petugas di sana, panitia yang mengkarantina bahasanya, menyimpan barang-barang penghargaan yang dibawain gitu ya. Yang dibawa hanya kartu ujian saja Bapak Ibu. Kartu ujian. Kalau nggak ada kartu ujian ya di print ya, atau di sana ada mesin print, pasti di panitia tadi print, dan membawa KTP. Jika KTP hilang bisa pakai KK, kartu keluarga yang masih aktif ya. Ya, boleh dua-duanya juga boleh dibawa ya. Baik. Mudah-mudahan teman-teman kita berdoa ya di hari awal Desember ini teman-teman sudah sampai urutan 8. Amin ya robbal alamin. Saya doakan sampai usul penetapan NIP ini. Artinya teman-teman kalau sudah sampai 8 artinya teman-teman sudah lolos. Ini teman-teman masih mau mencapai 5. Masih lama nih perjuangannya sampai ke 8 ini ya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur karena sudah mencapai 5 ini. Karena masih banyak di luar sana yang belum sampai 5. Masih 1 aja udah gagal ya kan. Jadi jangan disia-siakan, sudah masuk namanya ke database BKN, jangan disia-siakan. Baik, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu. Apa aja sih soalnya Bu Ika? Ya ini
sesuai Kemenpan 347 2024 bahwa soal teknis itu ada 90 soal yang saya bilang tadi. Mencakup apa aja? Pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, teknik jawaban. Nah, manajerial berapa soal? Ada 25 soal, yaitu mencakup integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, perubahan, pengambilan keputusan. Jadi, waduh susah banget ya Bu Ika, ternyata ya memang begitu, nggak apa-apa. Kita belajar ya, harus belajar kapanpun dan dimanapun. Ini sosial kultural 20 soal, yaitu peka terhadap keberagaman, ya, kemampuan berhubungan sosial, peka terhadap pentingnya persatuan dan empati. Lalu wawancara. Tolong itu di mute ya, maaf ya. Ini menilai integritas, wawancara 10 soal, menilai komitmen dan menilai etika kepatuhan, ya. Jadi teman-teman harus tahu berapa sih totalnya dari 90 ditambah 25 soal, ditambah lagi 20 soal, ditambah lagi 10 soal. Totalnya adalah 145 soal. Dikerjakan dalam 120 plus 10 menit, artinya 130 menit. Artinya Bapak Ibu mengerjakan satu soal tidak sampai 1 menit. Terlalu cepat Bu, ya begitulah BKN maunya seperti itu. Makanya kita kudu belajar ya. Baik, lanjut ya. Ini pembahasan materi awal supaya teman-teman tuh siap mentalnya ya. Ini sudah tadi. Baik, langsung di soal saja, dijawab di chat. Bagi teman-teman yang bukan pengelola layanan operasional, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa, dijawab aja. Baik, nomor 1. Di bawah ini, manakah yang termasuk dalam tugas pengelola layanan operasional? A. Menyusun kebijakan, B. Melaksanakan pengawasan, C. Mengelola teknis dan dokumen operasional, D. Menyusun laporan, ya, tahunan, E. Mengembangkan sistem aplikasi layanan. Silakan dijawab. Ya, saya tunggu nggak nyampe 1 menit. Ayo. Oke, ini detik ya, nggak boleh 1 menit ya, karena ini kita latihan waktu ntar di BKN nggak bisa 1 menit. Mau jawab salah, mau benar, silakan dijawab Bapak Ibu, jangan takut. Nggak bakal diomelin sama Bu, nggak ya. Iya. Silakan, jangan takut. Aduh, gimana nih takut nih Bu? Nggak bisa salah, takut terus kayak skor. Nggak ada skor di sini, nggak ada. Belajar namanya juga ya. Baik. Terima kasih teman-teman Kamenak, KUA, Kanwil ya. Alhamdulillah langsung melejit ini 200 peserta. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Lanjut Bu. Baik, sudah? Ini baru. Oke. Kita lihat apakah jawabannya C? Ya, kita lihat ya. Nah, iya betul. Jadi tugasnya adalah mengelola teknis dan dokumen layanan operasional sehingga menghasilkan pelaporan dan dokumentasi arsip. Ya, artinya harus tahu mengelola teknis ya. Jadi setelah udah tahu tentang mengelola dokumennya, ya kita akan memberikan satu laporan kepada pimpinan. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya di nomor 2. Ini maaf ya, jangan dicoret-coret ya. Ini saya clearin nih, jangan dicoret-coret Bapak Ibu, maklum ya. Nomor 2. Siap-siap. Dalam proses penyusunan rencana strategis layanan, pengelola layanan operasional harus mempertimbangkan prinsip good governance. Prinsip mana yang paling relevan dalam konteks transparansi pengelolaan layanan publik? A. Akuntabilitas, B. Partisipasi, C. Responsivitas, D. Efisiensi, E. Keterbukaan informasi. Silakan dijawab. Bagi penata layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan umum layanan operasional, pengadministrasi umum, silakan. Pengadministrasi perkantoran maksudnya. Silakan dijawab, nggak apa-apa.
E. Jangan pakai voice ya, no voice ya Bapak Ibu, mohon maaf. Tidak no voice. Ya. Tidak voice, maksudnya no voice. Maklum, lagi. Oke. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya. Next, Bu. Sudah, baik. Kita lihat nomor 2 itu jawabannya apa? Sebentar. Ya, nomor 2 adalah jawabannya E ya. Jadi ada keterbukaan informasi. Artinya tidak boleh tidak transparan ya. Artinya harus transparan. Kebijakan layanan publik. Prinsip ini menekankan pada akses publik terhadap informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan yang merupakan inti dari transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Ya. Baik, di soal berikutnya siap-siap. Ya, nomor 3. Dalam melakukan analisis kebutuhan layanan, pengelola layanan operasional menggunakan teknik segmentasi pelanggan. Kriteria apa yang paling relevan untuk segmentasi pengguna layanan publik? A. Demografis, B. Geografis, C. Psikografis, D. Behavioral, E. Kebutuhan layanan spesifik. Silakan dijawab Bapak Ibu, jangan sampai nggak dijawab ya. Kalau nggak dijawab nilainya 0, sayang ya. Silakan dijawab. Bu, izin bertanya, ini bisa juga soal untuk pengadministrasi perkantoran. Betul, betul Bapak. Nanti ya, untuk teman-teman yang lain yang belum ada, nggak apa-apa nanti dikasih link contoh-contoh soalnya. Ini saya sebagai contoh aja. Nanti kita setelah ini belajar bukan teknis, belajar tentang Mansoswan. Apa itu artinya? Manajerial, sosial kultural, dan apa tadi? Wawancara. Pas jam 11 ya. Ingatin jam 11 udah selesai untuk latihan ini. Karena kita latihan ini bukan jabatan teknis. Jabatan maksudnya gini, bukan seleksi teknis aja. Manajer sosial kultural itu juga banyak, 55 soal. Jadi jangan khawatir, teman-teman yang 205 ini yang sudah masuk grup WhatsApp dan Telegram, insya Allah mendapatkan contoh soal dan pembahasannya seperti ini lengkap beserta kisi-kisi dan materi-materi yang tadi saya share. Ada video pembelajaran juga ya. Jangan ya. Jadi biar bisa belajar mandiri, bukan ini aja dapatnya. Sesuai dengan jabatan masing-masing, pengatur nasi umum, penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, itu sama, mirip-mirip ya soal-soalnya. Baik, nomor 3 kita lihat sudah dijawab ya. Kata Bu Ayu, mohon izin lah Bu, sebentar karena anak saya menangis rewel. Ya Allah, nggak apa-apa Bu. Anak number one daripada karir. Tuh kayak saya, karir nomor terakhir. Begitulah, biar dapat surganya. Meskipun nangis, ya Allah, kenapa ini? Saya mau lulus CPNS, tapi ada anak, nggak apa-apa. Ya, anak rezeki Bu. Nomor 3 kita lihat. Apa jawabannya? Ya, ini. Nomor 3 adalah kriteria kebutuhan spesifik. Artinya yang paling relevan untuk segmentasi penggunaan layanan publik. Nah, konteks ini berdasarkan jenis kebutuhan, ini bukan keburuhan ya, tipe. Kebutuhan layanan kesehatan, administrasi dan lain-lain lebih efektif daripada segmentasi tradisional. Ya, artinya kalau misalnya kayak sama lah seperti sekarang kan ada layanan digital Gojek ya. Jadi kurir itu kita tahu nih, atau Gosen ya. Udah pernah kan pakai Gosen ya, udah tahu gitu. Wah, barang udah sampai mana nih, udah berapa hari kok nggak nyampe-nyampe. Kita lihat notifikasinya udah sampai mana nih abang kurir. Kan bisa kita bisa sih dibikin itu Bu. Jadi setiap soal itu jangan sampai melebihi 1 menit. Jadinya nanti kita
tahu seberapa sih kira-kira cara berpikir kita gitu. Jadi Baik. kalau memang sudah lebih dari 1 menit, Ibu langsung di-close aja gitu. Jadinya nanti Baik. pikiran kita bisa Setuju. bisa ya gitu. Jadi kalau Takutnya gini, masih banyak yang pada belum. Soalnya nih, apa, saya lihat baru 100 orang yang jawab. 100 lagi kok pada nggak jawab nih. Pada ketakutan, apa pada bingung ya. Aduh, gimana ngisinya? Gitu, saya tunggu. Maaf Bu, kan ini kan latihan. Nggak apa-apa. Ini kan hanya Latihan saja nih Pak. Ini bukan asli ya, tapi nggak apa-apa. Itu masukan tadi bagus ya, karena biar melatih kita tuh mental. Jangan lama-lama mikirnya gitu ya kira-kira ya Pak Ibu ya. Nggak apa-apa. Lanjut soal berikutnya. Baik, siap-siap. Nomor 4. Dalam proses penyusunan rencana strategis layanan, pengelola layanan operasional harus mempertimbangkan beberapa faktor. Manakah dari berikut yang bukan merupakan faktor yang perlu dipertimbangkan? A. Visi misi organisasi. B. Analisis lingkungan internal dan eksternal. C. Kebutuhan dan ekspektasi pemangku kepentingan. D. Tren teknologi masa kini. E. Preferensi pribadi pimpinan organisasi. Silakan. Gak nyampe 1 menit. Saya hitung. 40 detik. Jangan no voice. Siapa itu? Melanggar. No voice ya. Mau jawaban benar juga. Ayo di chat. Terima kasih Bu Endang, Pak Bambang, Ayu, Setio ya yang udah jawab. Kata Sinta, jangan dicoret apa? Kata ini siapa sih yang nyoret-nyoret? Ya biasa Bu. Kadang-kadang dia minjem laptop anaknya. Jangan gitu ya Bu. Bu Sinta nggak boleh ya. Pokoknya dia takut dia liatin mouse ya. Di-clear nih, saya clearin dah. Oke, sudah 30 menit. Nah udah pas 40 detik. Kita lihat jawabannya sudah ya. Teman-teman banyakan di PDF masih bisa download gimana nanti ya. Untuk ini nanti di grup WA kita berlanjut. Nah ini ya. Preferensi pribadi artinya ini yang bukan merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam proses penyusunan rencana strategis ya. Oke, nomor 5. Ini nomor 4 udah ya. Ini nggak usah dicoret-coret lagi nih. Siapa yang menyoret nih? Clear lagi dah, clear. Jangan dicoret ya Bapak Ibu ya. Mengganggu suasana jadinya. Oke. Siap-siap nomor 5. Dalam konteks layanan operasional, pentingnya standar operasional prosedur atau SOP. Mungkin Bapak-bapak tahu ya SOP ya udah biasa ya. A. Meningkatkan kreativitas pegawai. B. Memberikan standar proses kerja agar efektif dan efisien. C. Mempercepat proses pengambilan keputusan. D. Mengurangi pengeluaran anggaran. E. Mempercepat proses pelayanan. Silakan dijawab. 40 detik. Tinggal 35 detik lagi. Ini ada yang nanya, Assalamualaikum Bu, Arsiparis ahli pertama ada pembahasan Ibu. Maaf sayangku, ini bukan buat jabatan fungsional, ini untuk jabatan pelaksana. Ya, kan di flyer udah jelas ya, jabatan pelaksana. Oke, udah hampir 40 detik nih. Baik, kita lihat nomor 5. Terima kasih Pak Haikal, Bu Des, terima kasih ya. Saya salah masuk berarti. Saya penyuluh. Oh, penyuluh agama formasinya. Nggak apa-apa, nanti ada soal-soal penyuluh agama, saya share linknya ya. Di-share aja Bu linknya untuk penyuluh agama ya. Ya, nanti di Telegram atau di grup kita lanjut WhatsApp ya. Grup WA dan grup udah Telegram. Saya belum masuk grupnya Masih? Bu. Saya belum masuk grupnya. Kok bisa? Soalnya Baru Sama, daftar Bu. belum masuk Oh, gabung Belum masuk. yang transfer. oh baik, gini aja yang sudah baru gabung dan belum di WA. Nanti di akhir nanti ada daftar hadir di situ Iya. saya cantumkan Nomor kartu. HP. Oh iya. Bisa Jadi nanti di akhir acara kita ada link untuk masuk ke kartu. masuk WA group ya. Jadi teman-teman yang belum masuk WA group, masuklah WA group dan link absennya ada. Ya, nanti teman-teman harus absen ya biar presensi. Nah, nanti dari situ kita punya grup lanjutan. Oke, nomor 5 kita lihat apa nih? Memberikan standar proses kerja yang efektif ya.
Dengan adanya SOP, para pengguna layanan dapat mengikuti alur prosedur. Oke, ini untuk pengelola layanan operasional. Yang lainnya, Bu, kenapa sih pengelola mulu? Kok operator nggak ada? Nggak apa-apa, Dek. Ya, nggak apa-apa ya, Bapak Ibu. Jangan khawatir. Ini salah satu contoh teknisnya saja. Karena kan ini waktu kita terbatas 1,5 jam. Nggak bisa semua kita perfect ya. Karena kalau bimbel itu biasanya yang saya tahu kan, alhamdulillah saya sudah bimbel ngajar 3 bimbel ya. Sukses CPNS, Jago CPNS, dan Alfabet itu sampai 5 sesi. 5 sesi pembelajaran ini kan kita baru satu sesi, ya kurang ya. Tapi karena waktunya sudah mepet, mana mau ujian ya kan, telat nih Bu Ika, ya gimana lagi ya, begitulah kira-kira, nggak apa-apa. Nah, untuk tidak menjawab soal lagi kita, karena udah jawab soalnya untuk sementara itu. Tapi teman-teman harus tahu ini untuk pengelolaan operasional pengadministrasi perkantoran juga bisa belajar ini. Ya, jadi ada teknis layanan operasional, yaitu pertama Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 tentang ASN. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menghafal undang-undang berapa ya Bu Ika, ASN, nggak usah. Ya, yang penting ibu-ibu tahu tentang peraturan terbaru itu, bahwa selama ini banyak perubahan-perubahan ya. Ada PP 49 2018 tentang P3K, PP 11 2017 tentang manajemen PNS, dan PP Permenpan nomor 11 ya tahun 2024 ini yang terbaru tentang jabatan pelaksana. Di sini ada teman-teman ngapain aja, penata layanan operasional, pengelolaan operasional ada. Oke. Online kelas P3K layanan operasional. Ini semua urusan layanan operasional ya. Pengadministrasi perkantoran gimana Bu? Ya boleh. Ikutan aja, sama aja deh. Semua harus tahu komputer. Hari gini nggak tahu komputer ya. Ini pengetahuan komputer. Mampu menjalankan software kerja dan persuratan yang umum. Sekarang udah pakai sistem namanya Srikandi, ya kan? Tahu kan Srikandi, Bapak Ibu udah tahu ya? Itu yang tanda tangan Srikandi dari ANRI pengelolanya. Apa ANRI itu? Arsiparis Nasional Republik Indonesia Nasional. Jadi itu yang instansi pembinanya Arsiparis. Dia yang ngurusin adminnya pusat di Srikandi ya. Tolong jangan dicoret-coret lagi ya Pak Imam. Maklum lah. Lanjut. Nah, apa aja yang dikuasai? Ya, ini yang dikuasai Bapak Ibu ya. Jadi seluruh pengelola layanan operasional, mau penata layanan operasional, mau pengelola umum layanan operasional, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, pengadministrasi perkantoran, itu sama semua. Harus tahu penguasaan bidang ilmu pengetahuan. Pertama, menjalankan software kerja, mampu mengetahui standar prima memberikan layanan pada masyarakat, mampu mengetahui tata kelola pelayanan sesuai dengan ya, kalau misalnya di Kementerian Agama KMA, PMA, SE, apalagi surat edaran, peraturan apalagi ya, banyak lah ya. Kalau Kementerian Agama, kalau BKN atau di badan itu ada deputi, ada lagi asisten deputi. Kalau di Pemda, Pergub, Perda, Perwal, wali kota kan, Perwal, wali kota. Ada lagi peraturan kepala desa, Perkades, ya kayak gitu ya. Ya teman-teman ya, ini kan bukan di Kementerian Agama aja nih, seluruh kementerian ya, sama Pemda-Pemda nih. Nah ini komunikasi, mampu berkomunikasi dengan baik. Artinya harus bisa melayani masyarakat dengan baik, dengan bahasa yang baik. Misalnya, Pak ini bagaimana ya izinnya, kok nggak bisa ya saya share linknya? Silakan Bu, Pak ini ada ininya, linknya, silakan dimasukin. Nah aplikasi ini Bapak di mana ininya? Jadi harus ada informasi sejak baik kepada pelanggan, kepada masyarakat. Tidak boleh Bapak isi aja sendiri, nggak usah. Itu kan udah ada tuh prosedurnya. Bapak nggak ngeliat, nggak salah juga ya. Jadi harus ada komunikasi yang baik ya. Jadi kalau kita dulu kerja masih cemberut aja, oh masih honorer kok Bu, nggak ada tunjangan, jangan gitu Pak. Nanti kalau Bapak jadi ASN, ditinggikan derajat kita sama seperti PNS ya, sama, nggak ada bedanya. ASN itu P3 PNS. Oke, lanjut. Yang lanjutnya adalah interpretasi data dan pelaporan, yaitu mampu menginterpretasi data dalam bentuk kuantitatif visual yang membuat laporan sesuai dasar tata laksana yang berlaku. Lalu pengetahuan komputer umum, sama yang tadi ya, mampu menjalankan software kerja. Itu penguasaan secara dasar, basicnya ya.
Nah ini udah tahu ya software, hardware, mungkin udah maksudnya kalau IT mungkin udah lebih paham, tapi ya Bapak Ibu udah tahu ya CPU, udah tahu monitor ya. Siapa belum tahu di sini tuh printer apa, keyboard apa, mouse. Barangkali nggak tahu kan. Aduh Bu, saya nggak biasa Bu di komputer gimana Bu? Nanti di CATBKN saya bingung Bu. Nggak Masih bisa, banyak bos. sepertinya, Bu. Masih banyak Bapak Ibu. Itulah negara kita, negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, yang udah puluhan tahun honorer ya Allah, tidak dilantik-lantik, diangkat-angkat ya. Sekarang semuanya harus tes CAT. Nah, kira-kira gitu, ya. Jadi jangan sampai kita tuh nggak update ya. Harus update Bapak Ibu. Dulu ada mesin tik, habis mesin tik ada namanya komputer pakai Pentium. Sekarang nggak ada Pentium lagi. 1, 2, 3 nggak ada lagi, semua udah pakai Windows ya. Windows juga bukan Windows yang dulu banget 2013 2011, nggak ada lagi, semua udah pakai laptop, bahkan notebook ya kan, udah beda ya. Nah ini komponen dasar komputer, hardware, ada CPU, RAM, ini nggak perlu di ini ya, yang penting udah tahu apa tuh apa aja ya. Ini nggak masuk ya, nggak masuk dalam soal ini, yang jelas Bapak harus tahu ini. Nah ini ya, seperti ini processing device, storage-nya, perangkat lunak. Nah ini kayak gini ya, udah tahu Zoom, udah tahu bikin Word, Excel, atau mungkin ini nih udah tahu Microsoft Office, karena ini layanan operasional, minimal tamat SD, SMA ini. Jadi teman-teman harus tahu ya. Oke, baik. Ini aplikasi perkantoran nih, teman-teman, administrasi perkantoran ya, bisa nih juga ya. Harus ada tahu Office dan Zoom nih. Kayak gini kita masuk Zoom. Ini belajar juga ya. Bapak Ibu masuk Zoom, diajarin sama anaknya, sama adiknya atau saudaranya. Itu belajar Bapak Ibu. Oh, nge-Zoom itu begini ya, Bu. Bu, saya biasa kerja pakai sapu, gimana Bu? Mau bikin Zoom, aduh mana hari libur. Ada begitu, masih nggak apa-apa. Belajar ya. Oke, ini software kerja ya. Nah, tugas utama layanan operasional tadi ya, mengelola layanan surat masuk, surat keluar juga bisa ya, menyusun draft ya. Nah, ini artinya evaluasi kinerja layanan. Sorry ini typo nih, bukan layanan, jadi layanan operasional ya. Ada evaluasi kinerja pegawai. Jadi nanti teman-teman kalau sudah dilantik dari ASN, wajib hukumnya menyusun SKP. Pasti dengar ya, masih pada DP3 kalau dulu. Mungkin teman-teman udah pada dengar ya, apa itu SKP. Nah, itu kayak gitu ya. Nanti. Nah, ini juga gitu, evaluasi bisa triwulan, bisa tahunan. Kalau di Kementerian Agama tuh triwulan. Artinya per 3 bulan wajib harus ngisi EKIN. Nanti, kan udah biasa honorer Bu, nggak bisa ngerjain aplikasi. Nanya ya. Intinya gitu. Oke, seperti ini ya kerjanya tuh mengurusi si ASN, kinerja. Ini contoh di pengelola layanan operasional di bagian kepegawaian. Nah, penilaiannya seperti ini. Jadi meliputi evaluasi kinerja, tindak lanjut, dan evaluasi kinerja serta pemberian penghargaan dan sanksi. Oke, alhamdulillah ini materi awal sudah saya share. Sekarang sudah mau jam 11. Saya mau tanya di sini, kita lanjut di soal seleksi kompetensi manajerial sosial kultural atau bagaimana? Ada yang mau nanya? Coba kita break dulu ya. Biasa di dalam 40 menit kita ada break, taruhlah 2 menit aja. Silakan yang mau nanya.
FYI ya di sini CAT 145 soal itu semua multiple choice. Jadi hitung kancing lah kira-kira gitu. Kalau udah mentok, aduh Bu, udah mentok, ya udah itu kancing dah. Habis gimana lagi? Yang penting dijawab. Kalau nggak dijawab nggak dapat skor, ya kan gitu ya. Ya. Kasih Bu. Baik, ada lagi 1 menit lagi pertanyaan. Ini udah jam 11. Tapi izin bertanya. Iya, ini kan kita masih bimbel, bukan beneran nih. Iya Bu, ini untuk jabatan teknis penata layanan operasional itu nanti perkiraan kisi-kisi soalnya itu merujuknya ke materi atau penalaran tuh gimana ya Bu ya? Mohon sarannya Bu. Baik, kan saya tadi sudah menjelaskan ya. Mungkin belum ini ya, belum belum mengerti tentang bagaimana soal-soal nih. Baik, saya share ya. Ini kita di tim kita itu punya contoh soalnya. Nanti kita share ini keberlanjutan kita di WA dan di Telegram. Ya, yang masuk Telegram. Mantap. Ya, kami setuju WA. Baik. ini. Nanti di akhir sesi ini teman-teman harus isi link absennya. Itu artinya kalau belum ada masuk grup, ntar dimasukin ke grup di situ, di WA ya, grup WA ya. Yang di Telegram itu akan dipindahkan ke WA biar kita lebih gampang ya komunikasinya. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini di dalam folder ini masing-masing sudah ada punya berbeda-beda. Jadi ada soal seleksi kompetensi, ada teknis, ada soalnya nih kayak gini soalnya ya. Kita buka. Penata layanan operasional. Nah, bagaimana sih penata layanan operasional dapat memastikan kualitas layanan tetap konsisten seiring waktu? Nah, ini ada jawaban pembahasan ya. Jadi jangan khawatir, ini ada berapa soal nih? Nanti di-share aja Bu di grup WA kan kita Ini mantap Bu. Cakep ya, itu penata ya. Yang lainnya Bu. Gimana pengadministrasi perkantoran? Baik para pemirsa. Ini juga ada nih pengadministrasi perkantoran, dari tadi kan banyak nanya nih pengadministrasi perkantoran. Ini ada nih lengkap semua di sini ya. Ya, termasuk penyuluh agama Islam, Bun. Masya Allah. Baik Pak penyuluh, saya takut sama penyuluh agama Islam. Kalau nggak dikasih saya dosa, masuk neraka saya ya. Iyalah. Takut saya didoain, saya dikalimin sama Bu Ika, jangan dah. Jangan didoain ya Pak ya, yang baik-baik aja. Oke, ada lagi? Udah ya. Kita langsung soal manajemen sosial kultural. Waktu tinggal setengah jam lagi. Gimana? Ya Ibu, terima kasih, lanjut. Semangat. Mau bertanya Bu? Oh ya, satu lagi deh, nggak ada yang lain dah. Satu lagi, silakan Bu. Boleh minta sarannya Bu, gimana cara kita mengantisipasi keraguan-raguan saat kita menjawab? Kita tuh udah misalnya pernah baca materi, jawabannya A gitu kan, tapi kita ternyata ragu. Kita pilih C, ternyata benar jawaban A ini, kayak gitu Bu. Baik, ragu-raguin ya itu kadang-kadang seperti itu ya Dek. Maksudnya kita itu belum siap mental kadang-kadang kayak gitu. Jadi kita tuh harus percaya diri dulu sebelum masuk CATBK. Ya Allah, berikanlah saya konsisten dalam menjawab soal, klik udah. Tidak perlu lagi kita habis A, B, udah nggak usah. Kalaupun masih ragu, dilewatkan saja. Tidak usah diklik hijau yang tadi nih, yang saya share ya kan. Tadi perasaan udah saya share ya Bapak Ibu ya. Apa saya salah ya? Udah Ibu. Nih nggak apa-apa. Pertanyaannya bagus ini. Tadi siapa namanya Bu? Nah ini dia nih. Ibu. Baik, Basri ya. Misalnya nih, aduh, fungsi nih ada pertanyaan begini nih. Apa ya pertanyaannya misalnya? Kalau ini kan soal CPNS ya. Berikut ini adalah termasuk perangkat daerah provinsi, ya kan? Aduh, kagak ngerti Bu apa nih dinas daerah sekretaris apaan ya? Aduh, saya klik aja apa enggak? Nggak usah diklik. Kalau Anda nggak usah diklik, artinya dilewatkan langsung ke soal nomor berapa? Nomor 14. Nah, ini kan masih kuning nih, artinya belum diklik nih. Belum disimpan, artinya disimpan, dibalikin enggak gitu. Ya. Nah, sebelum itu para pemirsa, saya share ya, teman-teman biar pada mentalnya kuat nanti sebelum CATBKN. Ini loh prosedurnya. Saya share link video untuk masuk sampai ke tesnya, tata cara tesnya seperti itu. Sebentar.
Halo Bu, halo. Baik. Sudah ya? Mau nanya lagi? Bu, Lanjut. pokoknya apa yang Ibu berikan materi pada hari ini, tolong semuanya di-share di grup. Ya, baik. Nanti kita akan berlanjut. Jadi jangan takut Bapak Ibu, di WA kita terus berlanjut silaturahmi sampai Bapak Ibu sudah lulus, sudah dapat NIP. Insya Allah terus lanjut belajar terus. Ya, belajar terus. Tiada hari sampai kita pensiun baru dah. Bu, lanjut aja Bu. Ya, lanjut ya. Jadi ini ada namanya link dari BKN yang saya dapat ya. Video untuk tata tertib. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman jadi tahu tentang bagaimana alur mulai dari awal masuk ke ruangan itu sampai pada teman-teman bisa mengisi di CAT-nya ya. Ya, share screen-nya saya matikan. Nah, ini pertanyaan saya takutnya nggak bisa suaranya nih. Banget nih, kalau bisa suaranya gimana? Bisa. Oh, kedengeran nggak nih? Kedengaran semua. Baik, alhamdulillah. Nih, saya minum ya. Gitu caranya. Volumenya agak dibesarin, Bu. Nah, ini ya body checking, artinya tidak bawa apa-apa ya, hanya bawa diri sendiri. Ya. Foto yang terterapan identitas sudah yang pada masyarakat Indonesia di ujian yang bilang ini udah ujian nilai ujian dapat dilihat secara langsung melalui YouTube official CAT. Oke, baik. Gitu ya. Maaf, Ibu. Ya, baik begitu. Maaf, Ibu. Linknya, baik, linknya saya share aja di ini Zoom Meet. Jadi teman-teman bisa ulang-ulang ya. Maksudnya gitu. Belajar, Ibu. Baik, gimana? Ini materi pembahasan yang Ibu bagikan itu apa sudah sesuai dengan kisi-kisi yang di BKN gitu, Bu? Ya, karena ini kan kisi-kisinya memang ini kan terlalu cepat ya.
maksudnya bukan terlalu cepat, terlalu dadakan. Itu kan 29 November ya. Itu mirip-mirip seperti itu. Jadi mengurusi layanan operasional itu berbeda-beda dari setiap pengelola. Contoh kayak pengelola layanan operasional itu berbeda dengan penata layanan operasional. Kalau penata itu kan dia lebih memberikan satu arahan bagaimana mulai nyusun jadwalnya. Misalnya, contoh ya kalau di Kementerian Agama misalnya ada kegiatan misalnya full day atau full boat ya, ada rakernas atau kegiatan di kanwil ya, dia menjadi panitia misalnya. Nah, penata layanan operasional itu beda tugasnya. Tugasnya itu kalau penata itu ya nyusun RAB-nya barengan ya sama perencana. Nah, perencana bilang, "Tolongin dong penata layanan operasional di ini lagi RAB-nya disesuaikan dengan MAK-nya." Itu belajar. Itu tentang layanan operasional di bagian penganggaran. Misalnya ya, kan layanan operasional di mana-mana ya, nggak harus di bagian teknis, di bagian keuangan bisa, di bagian kepegawaian bisa, di bagian BMN bisa, salah satunya itu. Nah, itu perbedaannya kalau pengelola layanan operasional sama operator itu dia tidak nyusun RAB lagi, apalagi itu. Ya dia cuma langsung ke teknis. Contohnya dia ngasih absen link kan pakai absen ya. Silakan Bu, Pak, ini absen linknya silakan. Nah, itu lebih teknisnya aja. Ya, itu untuk operator layanan operasional. Nah, terus bedanya apa Bu sama operator? Ya, karena kalau operator itu kan cuma sebagai dia tim dari teknis di lapangan. Kalau untuk penata karena dia S1, dia harus lebih banyak memberikan satu informasi koordinasi kepada teman-teman perencana, ya, ketua timnya. Kan sekarang baik ketua tim ya, tidak lagi pakai kabit kasih. Mungkin kalau di Bimas ya masih ada, di Jen Bimas itu yang di Kemenak itu masih ada ya. Kalau di tempat yang lain Kanwil itu masih udah tidak ada lagi misalnya gitu. Ya, seperti itu ya. Ada lagi? Udah ya. Jadi kita langsung ke soal Mansoswan, manajerial sosial komputer. Gimana? Komputer sosial wawancara. Iya, udah. Gimana? Bu, maaf saya mau tanya. Baik. Soal-soal yang Ibu share tadi seperti contoh pengadministrasi perkantoran itu yang terbaru sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru ya Bu? Itu pertanyaan diulang lagi dengan sebelumnya. Saya ulang lagi ya. Jadi belum memahami apa jawaban yang saya maksud. Iya, jadi sesuai dengan Kepmenpan yang kemarin yang tadi saya share, ini kan baru ya Dek ya. Ini sangat baru nih. Ini bukannya barang lama, baru 2 hari yang lalu ya kan. Baru 2 hari lalu. Ini seperti ini kan kayak tadi ya. Saya juga tidak mengerti ini kenapa pengelola layanan operasional kok ngomongin kebersihan. Ya kan? Nih contoh pengelola layanan nih, pengelola nih. Bukan pengelola, tadi apa pengelola umum, sorry. Di sini ada pengelola umum nggak? Lanjut Bu, diulang-ulang terus. Iya, jadi terus kita mengulang lagi pertanyaan itu. Lanjut saja. Iya, karena waktu tinggal 15 menit, kita Mansoswan belum ada nih. Ya, belum ngisi link nanti ya. Jangan ditanyakan lagi yang sudah ditanyakan ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita berlanjut di WA saja. Tidak ada kerugian, insya Allah mudah-mudahan nggak rugi Bapak Ibu tuh masuk ke dalam bimbel kita ya. Kita terus berkomunikasi, artinya tidak sampai ini ya. Kita bahas yang sesuai dengan jadwal yang saya tentukan saja ya. Sudah ya? Lanjut Bu, lanjut. Sabar. Maklum, terlalu semangat itu namanya. Nggak apa-apa. Lanjut ya, lanjut. Ya, baik. Ini namanya soal manajerial, sosial, dan kultural. Sebentar ya. Ya, waktu tinggal 15 menit lagi. Ya, jadi maksud saya ini cuman berapa soal aja ya. Ini nggak usah ya. Ya. Nah, ini landasan hukumnya nggak usah ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini nih, teman-teman harus tahu semua. Udah tahap ini nih, seleksi administrasi. Tinggal tahap ini nih, 145 soal. Nah, kalau untuk teknis, itu 90 soal yang A nih. Yang A ini ingat-ingat 90 soal. Itu yang agak lebih sulit daripada B dan C. Jadi teman-teman harus mengerjakan yang mudah dulu. Ini soal manajer sosial kultural dan soal potensi wawancara. Isinya apa Bu? Tentang karakter kita sehari-hari kehidupan kita ya. Itu kisi-kisinya.
Baik, lanjut. Kita jawab soal aja nih. Ini udah ya tadi ya. Udah. Nih, kayak tadi nih, mohon maaf sekali lagi nih, 1 menit aja. Kalau teknis 90%, 90 soal, Bapak jawab benar 5. Ibu jawab salah 0. Kenapa harus Ibu yang salah? Enggak juga sih Ibu ya. Jadi benar itu 5, salah 0. Apalagi nggak jawab. Jadi kalau bisa tuh dijawab ya. Itu sangat fatal banget nih nomor 1 sampai 90 soal. Nah, kalau manajerial kalau jawab itu salah dapat 1, apalagi benar 4. Ini juga gitu sama. Ini sama nih. Jadi sebaiknya kita harus mengisi yang mansoswan ini. Manajerial, sosial, kultural ya. Oke. Langsung ke soal saja ya. Yang belum ada oke. Nih. Ya, ini. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Oke, suaranya tolong Bapak Ibu kerjasamanya. Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Tugas tersebut merupakan tugas yang lumayan baru dan belum pernah Anda kerjakan sebelumnya. Begitupun dengan rekan tim yang lain, mereka merasa kebingungan dan juga mereka semua belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda adalah, saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim yang lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai aja, yang paling pintar diandelin. Nah, gitu yang C ya. Yang D. Mengerjakan bersama-sama, nggak boleh sendirian. Nah, itu tolong itu, gak usah dicoret-coret. Siapa yang nyoret itu, Dek? Jangan ya, Dek. Jangan ya, Bapak Ibu. Gak usah dicoret-coret. Oke. Langsung dijawab, sudah? Nggak nyampe 40 menit. Ini udah Bu, lanjut. Oke, baik. Kita lihat jawabannya teman-teman adalah D, banyakan. Baik, kita lihat apakah jawabannya D. Ya, ini skornya yang paling tinggi adalah 4. Kalau ada yang dijawab di atas D, di sini rata-rata mayoritas B. Ada yang B juga nih, nggak apa-apa. Kalau ada teman-teman yang jawab B3, artinya teman-teman dapat skor ya. Tetap itu maksud saya. Jadi soal manajerial, sosial, kultural, mau salah, mau bener, mau merem aja, klik dapat skor. Itu maksudnya. Jadi aduh malas mikir Bu Ika. Ya udah klik aja dah. Dapat skor, dapat poin. Jadi kata saya itu triknya, daripada Bapak duluan ngerjain soal yang susah ya. Seperti itu. Oke, lanjut di soal berikutnya. Waktu menunjukkan pukul. Tinggal 10 menit lagi waktu kita. Ya, rekan saya meminta saya memasukkan tanda tangan presensi. Waduh, pusaka kemenang ya. Sikap saya adalah A. Menuruti permintaannya karena dia rekan yang baik. Ya, kerjasama ya. B. Menegurnya agar tidak melakukan kecurangan presensi. C. Melaporkan pada atasan agar atasan menegurnya. Ngadu maksudnya ya, C ya. D. Menolak permintaannya dan membiarkan kolom presensi. Maksudnya presensi, bukan prosesnya ini. Maaf ya. Tipe nih. Prosesnya kosong. Silakan dijawab. Nanti di akhir acara minta tolong share linknya nanti sama co-hostnya nanti di sini, terus diisi ya. Lalu kita foto bersama biar ada dokumentasi ya. Bilangin sama pimpinannya, sama kepala satkernya, kepala Kankamenak atau kepala idinya di kantor bosnya. Pak, saya udah berusaha untuk ikut bimbel sama Bu Ika. Nah, gitu ya. Nggak apa-apa biar ada informasi. Iya, Ibu. Nggak apa-apa. Lanjut, Bu. Lanjut nomor 2 ya. Kita lihat jawabannya apa? Ya, nomor 2 adalah jawabannya adalah B ya para pemirsa. Artinya menegurnya. Jangan dibiarin, apalagi ngadu, nggak boleh, kasihan diaduin ya. Tapi boleh juga diaduin, nggak apa-apa. Tapi yang penting tuh jangan dipasukan presensi ya. Tapi kan banyak ya kejadian ya, namanya juga abdi negara ya. Nggak apa-apa. Lanjut di soal nomor 3. Kayaknya kita berakhir 11.25 ya. Habis itu udah ya, stop ya. Ingetin saya 11.25 Bu. Selesai. Wassalam ya, Bapak. Ya, nih. Wita adalah seorang pegawai di kantor pelayanan publik yang sering menerima keluhan dari klien.
ya. Karena jumlah kursi tunggu yang terbatas, sehingga banyak warga harus mengantri dengan berdiri. Bagaimana sebaiknya kita menangani situasi ini? A. Menyediakan nomor antrian. B. Mengusulkan penambahan ya kursi gitu ya. Ini Pak, ini ada tambahan kursi Pak. Ya. C. Meminta klien yang kuat berdiri. Kayak gitu aja nggak lupa, kuat dong berdiri. Misalnya, tapi aduh itu mah galak amat ya. Yang D. Menyampaikan pada klien bahwa kondisi tersebut sementara dan meminta, udah Pak sabar aja, ngantri aja udah ngantri aja ya. Nah gitu ya. Jadi nomor 3 silakan dijawab, jangan lama-lama. Waktu menunjukkan, ayo. Tinggal 3 menit lagi. Oke, baik Silpi, Saprowi, terima kasih Cutneti. Cutneti orang Aceh juga ada di sini ya. Bayu, Yana, Haryanto, KUA. Mana nih Jambi, alhamdulillah udah sampai Jambi, masya Allah, terima kasih ya. Ini seluruh Indonesia ya, selindo ya. Apakah ada Papua di sini? Kan kamera Papua? Oh, subhanallah, ini luar biasa nih, dalam semalam di share langsung sampai se Indonesia. Terima kasih. Kita lihat jawabannya si Wita ini. Apa sih solusinya? Teman-teman banyak kan Dek. Oh Kalsel juga ada ya. Kaltim ada gak IKN? Enggak ada ya. Baik. Ini intermezzo aja biar nggak ngantuk ya kan. Ini jam siang ini ceritanya. Oke, nomor 3 jawabannya adalah B. Jadi artinya solutif ya. Nggak boleh klien itu dibilang pelanggan itu udah Pak sabar aja, nggak bisa begitu. Ya udah nih Pak, saya kasih kursi nih Pak, kayak gitu ya. Jadi harus ada inisiatif. Itulah namanya pelayanan publik. Oke, selanjutnya nomor 4. Siap-siap, 1 menit saja. Dalam sebuah rapat kerja, saya ditugaskan sebagai fasilitator. Dalam rapat harusnya seperti apa? A. Berusaha tidak memperkeruh suasana. B. Meminta rekan lain untuk ikut menengahi. C. Menengahi mereka dan menyampaikan bahwa kerjasama tim lebih penting. D. Menengahi mereka dan menyampaikan bahwa perbedaan pandangan adalah suatu yang biasa saja. Silakan dijawab. Alfiati, Rina, Bayu, Made, Imade juga ada. Masya Allah, Bali. Apa kabar Bali? Makasih Bali ya. Gorontalo hadir, terima kasih. Masya Allah. Ya dijawab Gorontalo. Jangan Gorontalo doang, ayo jawab ya. C, banyakan. Kepri juga, Masya Allah Pak Kepri, terima kasih. Bogor ya, Bogor mah deket sini ya. Ya, Bogor mah. Oke, kita lihat jawaban nomor 4. Kita sampai soal nomor 25 aja ya. Sampai 11.25. Ya, jawaban yang paling skor tinggi adalah, malah ini harusnya bukan ya, harusnya D ini, sorry typo ya, nggak apa-apa. Ini teman-teman banyak yang jawab D dan C ya, skornya itu harusnya 4 dan 3, nggak apa-apa. Maklum ya. Lanjut di soal berikutnya. Terakhir soalnya ya. Anda ditugaskan sebuah kegiatan dengan tim baru yang belum Anda kenal baik. Bagaimana Anda memulai kerjasama ini? A. Mengambil alih kegiatan sepenuhnya karena Anda merasa lebih pengalaman. Wow, kepedean ya. Yang A. B. Menunggu instruksi dari tim tanpa mengambil inisiatif. C. Mengajak tim untuk berdiskusi dan berbagi ide untuk kemajuan kegiatan. D. Menghindari konflik dan mengikuti keputusan yang ada. Silakan dijawab Bapak Ibu. Ya, nomor terakhir udah ya. Habis ini baru kita sesi penutupan ya. Karena sudah setengah 12. Sesinya udah habis ya. Jadi isilah linknya biar kita lanjut di WA ya. Kita terus jalin silaturahmi di antara kita sampai lulus NIP-nya. Mudah-mudahan pada lulus ya. Oke. Amin. Soal wawancara Bu, ya ada juga di sana Dek. Ini soal manajerial dulu ya, manajerial sosial kultural. Wawancara ada lengkap di link itu. Nanti kita share. Masih lanjut kita ya. Baik. Nomor 5. Bu, saya belum masuk grup WA, kata Herianto KUA, Jelutung Kota Jambi. Baik Pak Herianto, nanti ada linknya di situ. Bapak akan masuk WA di link itu ya. Jadi di sesi terakhir kita akan nge-share ya oleh admin kita di sini. Insya Allah tim kita solid, oke? Oh, lanjut. Gitu. Jangan khawatir ya. Kita adalah sama satu, oke? Nomor 5 sudah kita jawab ya. Ya, paling tinggi adalah C ya. Mengajak tim untuk diskusi berbagai ide untuk kemajuan kegiatan ya. Jadi kalau nggak ada tim itu nggak bisa, harus bareng-bareng karena untuk mencapai tujuan yang
efektif. Itu artinya sosial manajerial tentang tim ya, kerjasama kolaborasi tim. Makanya sekarang ada ketua tim, ada anggota tim ya, tidak ada lagi kasih kabit, kasubag kabak ya, masih ada sedikit. Oke, dari sini terima kasih banyak ya, ini udah waktu menunjukkan 11.26. Silakan. Siap, Mbak. Pak admin untuk nge-share linknya. Ya. Mau selesai nih. Sambil di link share linknya, silakan yang mau nanya, ayo. 3 pertanyaan saja. Maaf ya, nggak boleh banyak-banyak. Izin bertanya, Bu. Ya, lanjut. Langsung aja, Pak. Tadi kan soal wawancara kan nggak dipaparkan. Kira-kira itu gimana, Bu? Ya, nanti di link itu ada soal wawancara, PPT-nya ada. Terus itunya juga ada soal pembahasan ada, lengkap semua di situ. Ya. Oke, siap, Bu. Jadi nggak perlu khawatir, kita terus lanjut ini, Pak. Bukan sampai 11.30 di WA kita udah punya ya. Biar nggak keputus silaturahmi kita ya. Insya Allah pada lulus. Kan udah ada keluar kan? Yang Kementerian Agama udah keluar nggak itunya? Jadwalnya udah pada di print kan? Ya, udah pada tahu itunya. Udah Bu, udah. Ya. Udah. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak ya atas atensinya. Saya juga sebenarnya nggak mau buka bimbel tapi ya karena ya saya pemerhati kepada teman-teman P3K, apalagi terus terang ya Pak, 700.000 ya bukan P3K, non PNS di Kementerian Agama yang belum diangkat. Bayangkan para pemirsa, 1,2 juta Kementerian Agama pegawai, hanya 300.000 PNS. Sedihnya negara kita. Sampai saya pernah bilang sama orang Menpan, "Hei Pak Deputi, kalau kita mau bikin negara sendiri kayak Brunei bisa, Kementerian Agama bisa. Presidennya adalah Menteri Agama kita sendiri. 1,2 juta pegawai kita se-Indonesia, dari pusat sampai ke KUA madrasah. Bayangkan. Ya. Jadi tolong perhatikanlah honorer kami di Kementerian Agama. Saya pernah lagi acara Rakornas kepegawaian, saya bilang begitu sama Pak Deputi. Tolong. Karena kalau nggak ada Kementerian Agama, orang banyak yang dosa, ya. Penyuluh agama tuh banyak yang menghibau, Pak, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya. Jadi tolong diperhatikan, apalagi guru-guru, ya. Oke, link absennya sudah di-share? Sudah. Oke. Di chat WA. Sudah, Bu, sudah diisi. Ya, yang belum masuk WA silakan di WA, nanti kita Sudah masuk di WA. sana. Oke, saya pamitan ya Bapak Ibu karena udah waktu menunjukkan 11:30. Terima kasih banyak atensinya seluruh peserta CP3K, calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seluruh kementerian, baik lembaga, kementerian, Pemkab, semua lah ya, sekretaris desa, sekretaris kabupaten. Maaf ya. Jadi terbatas sesi ini karena sudah full box ya. Mohon maaf, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat ya bagi teman-teman yang mau mengikuti tes. Siapkan mental kita, bismillah ya, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terus terang mohon maaf ya Ibu, kalau saya ada salah kata atau salah sikap, tolong dibukakan pintu maafnya. Di lain kali mudah-mudahan kita akan bisa bertemu seperti ini lagi. Oke, saya kembalikan kepada Pak Moderator Pak Nafi Abda. Terima kasih banyak ya. Yuk, assalamualaikum. Semangat ya, semangat Bapak Ibu. Foto bersama, Bu. Oh iya, foto bersama, betul. Baik. Ya, harus foto kita. Ya, terima kasih. Ayo, foto dulu kita. Baik Kak, yang sudah memandu kita, nggak berasa nih, udah 1,5 jam. Sebenarnya masih pengen lanjut, cuma karena mengingat hari Minggu masing-masing punya kesibukan dan itu tentang keluarga. Saya yakin Mbak Ika pengen lebih banyak bersama kita. Nah, nanti mungkin setelah ini kita akan membentuk lagi, mungkin sesi-sesi selanjutnya akan ada lagi untuk yang lain, peserta yang lain. Terima kasih partisipasi teman-teman. Saya mohon maaf selaku host dan moderator dan juga tim kami. Ya, kami bertiga di sini ada Mbak Ika dan juga ada Mas Alif. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa diisi absensi dan masuk di grup WA